yang bisa dilakukan oleh AI. Kemarin aku nggak tahu harus makan apa nih, tapi dengan bantuan AI, aku bisa masak ayam semur atau bakwan jagung dengan resep yang detail. AI juga bisa ngebuat rencana perjalanan 2 minggu yang bener-bener hemat anggaran. Tapi nggak sampai di sini aja, ternyata dia tuh punya peran penting juga dalam bidang keuangan dan juga investasi. Sama halnya, AI juga bisa menawarkan wawasan dan juga rekomendasi berharga untuk portofolio keuangan kamu. Ini bisa bantu kamu mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai, merangkum literatur keuangan, dan juga memberikan penelitian tentang tren ekonomi. AI ini jadi penasihat keuangan kamu bisa juga nih, sehingga bisa bawa kita ke era baru dalam pengelolaan keuangan. Menurut aku, teknologi ini tuh beneran menarik karena model ini tuh udah ngebuka pintu baru dalam bidang pengelolaan keuangan. Sekarang coba kita cari tahu nih beberapa aplikasi di dunia nyata. Misalnya, kamu adalah pendatang baru di dunia investasi dan juga lagi cari panduan untuk mulai dari mana. Kamu beralih ke AI untuk mendapatkan rekomendasi buku, dan AI bakal nawarin kamu buku klasik seperti Rich Dad Poor Dad dan juga Investor Cerdas misalnya. Tapi nggak cuma itu aja, AI bisa memberikan kamu ringkasan singkat dari buku-buku besar keuangan ini, menawarkan cara yang tepat dan juga mudah diakses untuk memahami kebijaksanaan keuangan yang penting. Blinkist, perusahaan dengan model bisnis bernilai miliaran dolar, fokus pada merampung buku. Dengan bantuan AI, perusahaan semacam itu bisa lebih siap menghadapi yang namanya perubahan pasar. Aku sendiri sih udah menggunakan kecerdasan buatan ini untuk belajar topik-topik kompleks seperti pengaruh inflasi pada pertumbuhan ekonomi dan juga hasilnya yang sangat berarti bagi aku. Tapi waktu memberikan saran investasi, AI ini tuh benar-benar hati-hati. Walaupun bisa merekomendasikan beberapa dana terkemuka, AI selalu menekankan pentingnya melakukan riset menyeluruh dan juga mendapatkan yang namanya saran dari penasihat keuangan. Dan ini penting diingat karena walaupun canggih, AI tidak memiliki pengalaman pribadi seperti yang dimiliki oleh investor individu yang beneran manusia gitu. Sekarang mari kita lihat keterbatasan AI. Terkadang dia itu nggak akurat guys dalam mendeskripsikan portofolio dana dan juga informasi keuangan lainnya. Ini penting untuk diingat bahwa meskipun AI bisa menjadi awal yang baik, dia masih jauh dari kata kesempurnaan. Kita masih membutuhkan sentuhan kemanusiaan dalam hal ini sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun begitu, manfaat AI dalam riset awal nggak bisa dipungkiri nih. Baik kamu mencari dana indeks global yang murah maupun ingin memahami lebih jelas tentang opsi asuransi pribadi, AI berfungsi sebagai alat yang cukup kuat ya untuk menggabungkan yang namanya informasi tingkat tinggi. Kalau misalnya kita ngelihat ke depan lagi nih, waktu masa investasi yang didukung oleh AI, prospeknya itu kelihatan menggembirakan dan juga menjanjikan. AI ini kemungkinan akan sangat baik lah ya dalam menemukan yang namanya saham-saham yang mungkin salah dihargai dengan kecepatan yang melebihi kemampuan manusia. Tapi bagi investor reguler yang gak terlibat dalam perdagangan cepat seperti kilat, ini mungkin membuat pasar lebih efisien, sehingga menjadi lebih sulit untuk mengungguli kinerja dan juga dana indeks. Tapi gimana nih peran penasihat keuangan? Apakah AI akan mengambil alih gitu aja semuanya? Jawabannya lebih rumit. Kehadiran manusia tetap nggak tergantikan dalam menangani emosi saat pasar bergejolak atau mengelola situasi keuangan keluarga yang kompleks. Bagi gantinya, AI akan bekerja sama dengan penasihat manusia dan menjadikan mereka seperti manusia super keuangan. Mungkin ya mereka tuh bisa fokus pada aspek-aspek yang lebih kompleks lah dari pekerjaan mereka. Sementara teknologi menangin tugas-tugas yang rutin dan juga monoton gitu. Jadi teknologi AI ini tujuannya juga bukan untuk menggantikan manusia sebenarnya, tapi untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai manusia. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa kita lagi mendalami perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Berkat kemajuan teknologi pastinya. Saat kita mendalami ini, penting untuk tetap terinformasi, siap beradaptasi, dan juga terbuka terhadap ide-ide kreatif. Karena investasi terbesar yang bisa kita lakukan sekarang adalah memahami dan juga menggunakan yang namanya teknologi inovatif ini dengan baik. Dan coba kita hadapi dengan pikiran terbuka karena peluang yang ada luas banget dan menarik pastinya. Dan juga mengundang kita untuk menjelajahi lebih jauh. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih di mana letak gudang emas super rahasia dan tempat penyimpanan sejarah teraman? Kamu belum tahu? Nah, kamu pasti wajib nonton video yang satu ini.